Siapa yang nggak hadir? Siapa? Biasanya Mas Idi. Siapa? IQ-nya itu dipakai. Ya itu kipasin apa? Masih gitu kan? Oh ya kok dua-duanya? Digeser dikit aja, bukan digeser. Enggak, tinggal digeserin aja. Tadi udah gua geserin ya itu ke sini. Senggol. Di sini dong. Menjaga kehormatan, apalagi ikhlas, apalagi jadi kemarin kan kita udah belajar tentang menjaga kehormatan, ikhlas, luhur, malu. Nah, kakak mau coba tanya menjaga kehormatan kemarin dalam bahasa Arab itu apa? Dan menjaga itu apa? Dalam bahasa Arab. Masih ingat nggak? Enggak. Coba yang di pojok menjaga kehormatan kemarin apa? Dalam bahasa Arab. Apa coba? Dia muruah bacaannya. Jadi kalau menjaga kehormatan itu dalam bahasa Arab ikhlas. Itu ada tingkatannya, ada tiga. Awam, khawas, khawasul khawas. Awam itu harapannya masih kepada dunia. Khawasul khawas yang terakhir itu udah kepada Allah. Kalau khawas itu udah mengharapkan kepada akhirat. Nah, hari ini kita mempelajari bab 8, yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, saya mau tanya ke kalian semua, HP kalian itu dimanfaatkan untuk apa? Belajar, boleh. Apalagi? Untuk mencari informasi, boleh. Apalagi? Bisa. Apalagi? Nah, jadi HP bisa kita manfaatkan banyak hal. Bisa buat mencari informasi, untuk mengaji bisa. Jadi HP itu bisa dimanfaatkan juga dalam hal-hal positif, bisa juga digunakan kepada hal-hal negatif. Selanjutnya, nah di sini kita akan mempelajari apa sih pentingnya dari menggunakan media sosial. Nah, jadi apa sih pengertiannya? Jadi kita bahas adabnya dulu. Adab itu disebut dengan adat istiadat atau kebiasaan, bisa juga kita pahami sebagai etika. Dari mana? Oh ya. Nah, jadi adat itu bisa kita sebut dengan etika atau kebiasaan. Kalau media sosial itu apa? Ya media itu ada, sosial itu tempat untuk kita interaksi. Nah, jadi pengertian adab menggunakan media sosial itu adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Selanjutnya, nah di sini disampaikan adab menggunakan media sosial itu ada dari naklinya. Coba saya minta satu orang buat bacain deh. Nah, jadi agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang
akibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, apa sih orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Misalnya apa? Sholat. Terus orang itu suka melakukan perbuatan maksiat, misalnya berbohong dan lain sebagainya. Nah, jika kita mendapatkan informasi dari orang dengan kriteria seperti tadi, nah kita tuh perlu mempertanyakan informasi yang diberikan itu valid nggak, benar apa enggak yang disampaikan. Jangan kita langsung menerima info yang sudah disampaikan tadi. Misalnya kayak ada berita di media sosial tentang kenaikan BBM. Nah, di sosmed itu kan ramai, misalnya di TikTok atau di Instagram. Nah, pada kenyataannya berita itu nggak benar, karena dari merasa aman, dirinya merasa aman, misalnya bisa kita jaga. Ketika kita punya teman nih, kita ngerasa teman kita suka toksik, kita ngerasa nggak nyaman di lingkungan tersebut, ya sebisa mungkin kita ingatkan teman kita atau kita hindari. Misal kita udah ingatkan teman kita nggak menerima masukan-masukan yang kita sampaikan, ya mau tidak mau kita mencari lingkungan yang baik. Nah, di sini disampaikan dalam berinteraksi itu orang lain harus merasa aman. Misalnya dalam berkomentar di media sosial. Misalnya kalian di sosmed itu melihat berita-berita yang gak jelas, menimbulkan emosi lah di antara kalian. Nah, kalian itu jangan langsung menghujat orang tersebut atau menimbulkan perpecahan di antara kalian. Selanjutnya, nah di sini itu ada menggunakan media dengan niatnya. Bersosial media itu diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kenapa? Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu menyebutkan, jadi perbuatan duniawi, tapi karena ada niatan baik, kita menjalankan suatu perbuatan, di dalam hati kita itu ada niat baiknya. Nah, itu akan menjadikan amal akhirat atau bernilai ibadah. Misalnya orang tua kalian kerja nih untuk memberikan nafkah ke kalian, itu kan kegiatan duniawi. Nah, ketika diniatkan untuk keluarga, untuk memberikan rezeki yang halal, nah itu menjadi nilai ibadah. Selanjutnya ada yang kedua, memilih teman yang baik. Nah, kalian itu harus pintar-pintar dalam menilai, memilah dan memilih teman. Jangan ketika teman kalian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, kalian itu terjerumus dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, kalian tuh bisa mungkin mengingatkan teman-teman kalian. Misalnya bisa dengan empat mata, bisa kita sampaikan di tempat sepi ke orang tersebut. Nah, disampaikan jika kita memiliki teman yang baik, nah itu bisa jadi contoh bagi kita. Kalau kita memiliki teman yang belum baik, ya kita bisa ajak mereka, kita ajak ke dalam kebaikan. Misalnya ada teman kita yang meninggalkan sholat nih, ada yang meninggalkan sholat, kita ajak, ayo loh kita sholat, karena sholat itu kewajiban kita Allah. Terus kayak kemarin di masjid kelas kalian enggak yang sholat? Bagus loh. Ada bersosial media, ada 3. Yang pertama itu terhindar dari berita hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan orang lain. Dan yang ketiga, orang lain merasa aman. Apa sih terhindar dari berita hoax tadi? Karena kita sudah melakukan tabayun, memastikan informasi yang kita dapat itu benar. Nah, kita mendapatkan kepercayaan karena kita melakukan adab-adab di media sosial, kita menyampaikan informasi dengan baik, makanya orang lain itu bisa menerima yang didapat dari kita. Nah, orang lain merasa nyaman. Yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, nah di sini ada tugas buat teman-teman semuanya. Tugas kelompok untuk satu kelompoknya itu terdiri dari, kelas kalian ada berapa jumlahnya? 32 atau 32? 32. Nah, bisa dibagi
dan kelompok terakhir sisanya nggak apa-apa. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Apa sih tugasnya? Jadi kalian cari yang pertama itu ada masalah, yang kedua ada penyebab, yang ketiga dampak, dan yang terakhir itu solusinya. Itu solusinya gimana? Misalnya kita cari masalah tentang apa? Berita hoax seperti yang disampaikan tadi, kenaikan BBM. Kenapa penyebab kenaikan BBM? Itu karena banyak influencer yang menyebarkan kenaikan BBM. Buat tugasnya dikerjain, nanti setelah duhur maju buat presentasi masalah-masalah yang kalian dapat itu apa berkelompok. Sudah, saya tutup pertemuan kita hari ini.